Setelah orang-orang mukmin melintas sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, maka mereka yang selamat dari perjalanan yang sangat sulit dan terjal ini pun sampai di ujungnya. Maka surga pun di depan mata. Akan tetapi orang-orang mukmin tak lantas bisa memasuki surga. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka di sebuah jembatan yang disebut Nabi SAW dengan qantarah, yang terletak di antara neraka dan surga. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kembali menggelar qisas atau balasan. Di qantarah atau jembatan ini, qisas atau pembalasan hanya khusus ditegakkan antar sesama orang-orang mukmin saja yang telah lolos dari melintas sirat atau titian. Mereka adalah calon penghuni surga. Inilah proses akhir seorang mukmin sebelum memasuki surga. Semua kedengkian, hasad, ganjalan apapun yang ada di dalam dada seorang mukmin dibersihkan di tempat ini. Jika proses ini telah selesai, maka orang-orang mukmin ini baru diizinkan memasuki surga, tempat kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 54 hingga 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Jika semua prosesi perjalanan akhirat telah selesai, maka orang-orang mukmin diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki surga. Akan tetapi mereka tetap harus menunggu kunci pembuka surga. Karena surga tidak akan dibuka oleh penjaganya kecuali orang yang dikehendaki Allah memasukinya. Lalu, siapakah yang pertama boleh memasuki surga? Orang yang pertama kali diizinkan memasuki surga adalah manusia mulia pilihan Allah Ta'ala, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga tidak akan dibuka hingga dimasuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, siapakah engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau. Hadits riwayat Muslim. Setelah itu barulah diikuti oleh para nabi dan rasul lainnya. Setelah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasuki surga, barulah umat-umat mulia dari para nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat pertama yang memasuki surga bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Ibrahim, dan tidak pula umat nabi-nabi lainnya yang hidup lebih awal. Tapi yang mendapat kemuliaan Allah untuk memasuki surga lebih dahulu adalah umat Nabi terakhir, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu keistimewaan yang Allah karuniakan kepada umat ini. Meskipun mereka umat dari Nabi terakhir, tapi mereka diberi kesempatan untuk memasuki surga lebih dahulu. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan umat Islam adalah umat yang pertama dalam setiap fase hari akhir, mulai dari dibangkitkan, masuk dalam arsy Allah, kemudian perhitungan atau hisab. Kemudian umat Islam juga yang lebih dahulu melewati jembatan sirat, dan akhirnya yang paling awal pula masuk surga. Surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadi destinasi dan tempat tujuan manusia yang beriman. Inilah tempat istirahat,
Tak ada lagi ibadah, tak ada lagi beban, tak ada lagi ganjalan. Orang-orang mukmin memasukinya dengan penuh kegembiraan dan kesenangan. Kenikmatan dan kesenangan yang ternyata jauh berbeda dan melampaui angan-angan kesenangan semua manusia di muka bumi. Nabi SAW mengabarkan janji Allah ini dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati." Hadis riwayat Bukhari. Kaum mukmin yang memasuki surga ini tak lagi seperti keadaannya di dunia. Tubuh mereka sempurna. Tidak ada yang terlalu kurus, tidak ada yang terlalu gemuk, tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu pendek. Postur mereka rata-rata seperti posturnya Nabi Adam alaihissalam. Seperti itulah yang dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Setiap orang yang masuk surga, perawakannya seperti Nabi Adam, tingginya 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang soleh, para walinya, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga yang penuh kenikmatan. Al-Quran Surah Luqman ayat 8. Kenikmatan dan kesenangan di dalam surga telah digambarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam banyak ayat dan hadisnya. Tapi itu semua belum mewakili semua kenikmatan dan kesenangan yang sebenarnya. Padahal dengan gambaran yang ada saja, akal manusia tidak mampu mencerna ragam kenikmatan dan kesenangan yang disuguhkan. Rupa dan wajah orang-orang mukmin yang masuk di dalamnya akan bercahaya seperti purnama, sebagian lagi seperti bintang yang paling terang. Mereka tidak buang air, tidak berdahak, tidak meludah. Meski tetap berkeringat, tapi keringat mereka wangi. Orang-orang mukmin yang telah memasukinya tak lagi seperti usianya di dunia. Semuanya rata, tak ada yang tua, tak ada lagi yang seperti anak-anak, tak ada lagi yang separuh baya. Semua menjadi muda, berusia sama, antara 30 dan 33 tahun. Nabi SAW mengabarkan, penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan jurdan atau tanpa berbulu, murdan atau tanpa janggut, bercelak, di usia 30 atau 33 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Abi Syaibah. Inilah usia yang paling ideal untuk menikmati suatu kenikmatan. Cara menikmati ini tidak pernah pudar karena mereka tetap di usia itu. Mereka tetap muda, tidak berubah sampai kapanpun. Sebagaimana dikabarkan Nabi SAW, usia mudanya tidak pernah sirna dan pakaiannya tidak pernah lusuh. Hadis riwayat Tirmizi. Orang-orang mukmin benar-benar akan tenggelam dengan kesenangan dan kenikmatan. Kenikmatan apapun yang diinginkan dan diimpikan. Inilah yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penduduk surga. Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kalian kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Karena itu, kita mengimani bahwa penduduk surga berada dalam keadaan serba istimewa, memiliki banyak kelebihan dari segala sisi, karena mereka dipersiapkan untuk menikmati segala keindahan yang Allah sediakan. Pemirsa Khazanah, semua umat Muhammad SAW yang beriman pasti akan masuk surga. Siapapun dia, selama masih memiliki keimanan di dadanya. Akan tetapi proses menuju surga tidaklah sama. Ada yang langsung memasukinya, tapi ada yang harus singgah dulu di neraka untuk membersihkan sisa-sisa dosa yang pernah dikerjakannya.
Dari semua proses menuju surga ini, yang paling istimewa adalah proses masuk surga yang langsung, tanpa harus melewati proses hisab atau perhitungan dan azab, atau tanpa melalui sidang pengadilan Allah, dan juga tanpa melalui siksaan di neraka. Mereka memasuki surga tanpa hisab. Lalu siapakah mereka dan berapa jumlahnya? Ketika Nabi SAW mengabarkan tentang kelompok yang masuk surga tanpa hisab dan azab ini berjumlah 70.000, para sahabat pun mulai memperbincangkannya, mendiskusikannya. Siapakah 70.000 orang yang mendapat keistimewaan luar biasa ini? Saat Nabi SAW mendengar perbincangan para sahabatnya ini, beliau pun berkata, mereka itu orang yang tidak pernah melakukan tathayyur dan tidak pernah meminta diruqyah dan tidak meminta diobati dengan kai, serta bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tathayyur yang dimaksud dalam hadis ini adalah anggapan akan kesialan berdasarkan sesuatu yang didengar, dilihat atau diketahui yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kesialan. Sementara berobat dengan kai maksudnya adalah jenis pengobatan alternatif dengan cara menempelkan besi panas pada anggota badan yang sakit. Ini adalah pengobatan alternatif orang Arab dahulu. Dari 3 ciri yang disebut Nabi SAW yang tidak bisa memasuki surga tanpa hisab ini, 2 diantaranya diperbolehkan dalam syariat agama, yaitu ruqyah dan pengobatan kai. Hanya saja, ketika seseorang melakukannya, dianggap mengurangi kualitas tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat yang keempat, yaitu bertawakal hanya kepada Allah, yang sesungguhnya menjadi penjelas karakter dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jika jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab ini hanya 70.000 orang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bukankah dengan demikian kuotanya telah habis? Karena kita sudah hidup setelah 14 abad sepeninggalan Nabi. Bukankah kuota itu telah terisi oleh kaum mukmin terdahulu? Sementara kita umat Muhammad di akhir zaman, apakah masih memiliki kesempatan termasuk dari golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab? Sebagian ulama menyatakan bahwa penyebutan jumlah 70.000 ini sifatnya bukanlah membatasi, karena dalam hadis lain juga disebutkan setiap 1.000 orang dari 70.000 akan membawa 70.000 lagi. Jadi jumlahnya menjadi 4.900.000 orang. Belum lagi kemudian Allah menambahkan lagi sebanyak 3 genggamannya, yang tentu saja jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang lain. Rabbku Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku bahwa ada dari umatku yang akan masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Bersama setiap 1.000 orang ada 70.000 lagi, dan ditambah lagi 3 genggaman dari genggamannya Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Pemirsa Khazanah, memasuki surga memang tidak mudah. Nabi SAW bahkan memberitahukan umatnya bahwa di sekeliling surga Allah ciptakan hal-hal yang cenderung tidak disukai manusia. Jalan menuju surga jauh dari nyaman, jauh dari kesenangan. Jalan menuju surga jauh dari pujian dan tepuk tangan manusia. Jalan menuju surga adalah jalan terjal penuh ombak dan duri, kadang bercampur caci maki dan hinaan manusia. Jalan menuju surga adalah jalan yang meminta pengorbanan, mulai dari tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga. Sampai-sampai malaikat Jibril mengatakan, saya khawatir tak seorang pun dapat memasukinya. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk beramal soleh di dunia. Akan tetapi ada di antara manusia yang benar-benar memanfaatkannya, dan ada pula yang tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Perbedaan ketaatan dan perbedaan amal soleh akan menyebabkan perbedaan derajat yang akan diperoleh orang-orang beriman di surga kelak. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antara setiap 2 derajat bagaikan antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta Allah, mintalah surga Firdaus.
sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada singgasana Ar-Rahman dan daripadanya sungai surga memancar. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, untuk orang yang berjihad saja ada 100 derajat yang masing-masingnya memiliki perbedaan yang cukup jauh. Begitu juga dengan amal ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran. Bahkan derajat orang yang membaca Al-Quran akan ditentukan oleh akhir ayat yang dia mampu baca di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda, kepada penghafal Al-Quran dikatakan, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil, sebagaimana kamu dulu membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu ada pada ayat terakhir yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmizi. Jika surga terdiri dari banyak tingkatan, lalu seperti apa kenikmatan yang tertinggi dan terendahnya surga? Nabi SAW pernah menceritakan tentang kenikmatan surga paling rendah. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang bertanya tentang penduduk surga yang paling rendah. Kemudian Allah menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang setelah semua penduduk surga masuk ke dalamnya. Kemudian diperintahkan kepadanya agar masuk ke dalam surga. Ia pun bingung karena menurut anggapannya surga itu sudah penuh. Semua tempat di surga sudah ada penghuninya. Lalu Allah mengatakan kepadanya bahwa jatahnya di surga masih ada. Kenikmatannya 10 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh seorang raja di dunia. Dan untuknya juga segala yang menyenangkan jiwa dan menyejukkan pandangan. Inilah kenikmatan surga tingkat paling rendah. Lalu kenikmatan seperti apa yang bisa diraih oleh orang-orang mukmin di surga paling tinggi? Tingkatan surga paling tinggi ini adalah surga Firdaus. Di tempat inilah kenikmatan tak terbayangkan oleh pikiran, bahkan melampaui bayangan kenikmatan manusia di dunia. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan agar orang-orang mukmin jika berharap dan memohon kepada Allah agar meminta untuk mendapatkan surga tertinggi ini. Nabi SAW bersabda, maka jika kalian meminta Allah, mintalah surga Firdaus. Sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada Ars Sang Maha Pengasih, dan darinya sumber sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menyebutkan bahwa surga Firdaus lokasinya paling tinggi dekat dengan Ars atau singgasana Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha 'alal jannah." Apabila kamu minta surga, mintalah Firdaus, karena itulah surga tertinggi. Hadis ini memberikan arahan kepada kita bahwa ketika kita minta sesuatu kepada Allah itu harus yang ideal, termasuk permintaan surga. Jadi bukan hanya urusan dunia, kita harus minta yang ideal, termasuk di dalamnya permohonan tentang surga. Kenapa Firdaus itu penting untuk kita mintakan? Karena di surga Firdaus lah orang-orang soleh, para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin itu berkumpul. Bagaimana caranya untuk bisa meraih surga Firdaus yang begitu agung? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-13 kita diberi arahan. Pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Orang yang khusyuk dalam sholat adalah orang yang ketika sholat dia menghayati maknanya. Gerakan ruku dan sujudnya itu tumakninah, tertib. Dan tentu saja sholat seperti ini akan menjadi kekuatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa menghalangi perbuatan buruk dan munkar. Jadi kalau sholat kita khusyuk, kita akan punya energi untuk menolak segala keburukan. Oleh sebab itu wajar kalau sholat khusyuk itu bisa menjadi pintu atau bisa menjadi tangga masuknya seseorang ke dalam surga Firdaus. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Manusia itu makhluk yang terikat waktu. Kita sudah diberi waktu oleh Allah, diberi umur oleh Allah, dan setiap orang itu punya jatah umur yang berbeda-beda. Kalau kita ingin memasuki surga Firdaus, maka manfaatkan waktu yang ada
dengan amalan-amalan terbaik. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau kamu berada di waktu pagi, punya kesempatan beramal soleh di waktu pagi, tidak perlu kamu tangguhkan sampai waktu sore. Wa idza amsaita, kalau kamu punya kesempatan untuk berbuat baik di waktu sore, fala tantadhiris sabah, kamu tidak perlu menangguhkannya sampai waktu pagi. Ini isyarat bahwa kita berpacu dengan waktu. Setiap kali ada kesempatan berbuat kebajikan, segera lakukan. Kenapa? Karena orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus adalah mereka yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Artinya, orang itu selalu berusaha memanage waktunya agar penuh makna. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang berusaha membersihkan hartanya dengan zakat. Orang yang berusaha untuk peduli terhadap nasib orang lain. Ketika kita menjadi orang yang oleh Allah diberi amanah kekayaan, maka berbagilah dengan saudara-saudara kita yang diuji dengan kekurangan harta. Para calon penghuni Firdaus, dia berusaha untuk berbagi kebahagiaan dengan pikiran, dengan tenaga, termasuk dengan harta. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang berusaha menunaikan zakat, berusaha membersihkan harta dengan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang berusaha menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya Allah sudah memberikan kepada manusia itu syahwat terhadap lawan jenis. Syahwat itu hanya digunakan untuk pasangan hidupnya yang sah, untuk suami atau istri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji. Amanah dan janji itu disebut berbarengan karena memang sifatnya hampir berdekatan. Orang yang amanah pasti orang yang selalu memenuhi janji. Orang yang memenuhi janji selalu dia menjadi orang yang amanah. Pemirsa Hazanah, itu langkah-langkah yang dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun supaya kita bisa memasuki surga Firdaus. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Firdaus. Kholidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, mari kita asah diri kita, jiwa kita dengan kehusyuan, dengan kesalehan sosial, dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan dengan menjaga amanah dan janji. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terindah untuk menghantarkan kita meraih surga Firdaus.